Manajer Ducati Lenovo Team David Tardozzi mengungkapkan kekagumannya soal perilaku baik Pecco Bagnaia dan Marc Marquez yang solid bekerja sama pada masa tes pramusim MotoGP 2025. Tardozzi pun menegaskan Ducati akan memberikan dukungan yang setara kepada kedua pembalap tersebut. Tardozzi juga menanggapi pernyataan kontroversial dari mantan manajer Ducati Team dan Repsol Honda Livio Suppo yang mengkhawatirkan adanya perlakuan tak adil terhadap Bagnaia. Suppo sebelumnya menyatakan bahwa Ducati tidak boleh membuat Bagnaia merasa diabaikan karena fokus yang berlebihan kepada Marquez. Tardozzi menegaskan bahwa Ducati tidak akan membeda-bedakan perlakuan antara Bagnaia dan Marquez. Ex-pembalap MotoGP ini menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pembalap tersebut tanpa memihak. Bagnaia yang telah 3 kali menjadi juara dunia diyakini tetap menjadi pilar penting bagi Ducati. Sementara itu Marquez dengan 8 gelar juara dunia diharapkan dapat membawa dinamika baru bagi tim. Tardozzi menekankan keduanya memiliki peran yang sama besar dalam meraih kesuksesan tim. Dua sesi hari pertama tes MotoGP 2025 resmi di sirkuit Buriram, Thailand telah dilakukan mulai jam 10 pagi sampai jam 18 sore. Raul Fernandez dinyatakan boleh ikut tes kemarin di situasi cuaca cerah sirkuit. Di 1 jam pertama, Marc Marquez berada di posisi teratas timesheet, unggul 0,35 detik dengan catatan waktu 1 menit 30,587 detik di depan Bezzecchi. Rekor lap di sini adalah 1 menit 28,700 detik. Jelang jam kedua sesi pertama, Petr Acosta gantian menjadi yang teratas untuk Red Bull KTM Factory Racing dan ia membuka klub 1 menit 29 detik. Bezzecchi masih di posisi kedua tetapi kini dengan catatan waktu 1 menit 30,185 detik. Namun saat sesi berjalan 2,5 jam, Alex Marquez menjadi tolak ukur baru dengan catatan waktu 1 menit 29,649 detik. Unggul seperempat detik dari Acosta diikuti Luca Marini. Alex terkonfirmasi menjadi yang tercepat di sesi pertama hari pertama. Sesi kedua hadir di mana timesheet kembali dimulai dari 0. Acosta tercepat di awal sesi 2, terpaut 0,053 detik dari klub 1 menit 29 detik. Beberapa pembalap lain mulai kembali beraksi sekarang. Tolak ukurnya tetap 1 menit 29,6 detik dari Alex Marquez di sesi pertama. Jelang jam 16.30 dengan 1 menit 29,775 detik, Marc Marquez kembali ke posisi teratas timesheet dengan jarak 0,019 detik memisahkan pembalap Spanyol itu dari Bezzecchi di posisi kedua. Di jam terakhir sesi kedua hari pertama, Marc Marquez memperuncing lap time menjadi 1 menit 29,18 detik dan ini jelas lebih cepat dari lap time tercepat sesi pertama. Bezzecchi diikuti Morbidelli. Sampai dengan tes terakhir di Spanyol, Yamaha memang secara faktual mengalami peningkatan yang paling signifikan di antara semua pabrikan. Namun, bukan hanya Yamaha. Honda pun yang tahun ini kedatangan Romano Albesiano di tes Sepang mengalami peningkatan. Joan Mir masuk di posisi top 10 dalam uji coba kolektif di Malaysia. Pada hari Jumat yang lalu, ia finish di posisi ke-8 dalam waktu gabungan. Dengan catatan waktu 1 menit 57,279 detik atau 0,786 detik di belakang waktu terbaik Alex Marquez dengan Ducati GP24. Tepat di depan Mir hadir Johan Zarco, pembalap dengan posisi terbaik Honda pada tahun 2024. Dengan catatan waktu 1 menit 57,204 detik. Berdasarkan hasil terakhir di Malaysia, Zarco berani mengatakan bahwa Honda berada dalam posisi untuk bersaing memperebutkan posisi 10 besar pada balapan pertama musim ini yang akan dimulai di Buriram di awal bulan puasa nanti. Pembalap kelahiran Nice, Prancis itu menjelaskan bahwa peningkatan Honda berasal dari penggabungan berbagai hal yang membuat motor Honda memiliki kendali yang lebih baik. Francesco Bagnaia mengalami hari yang sulit dalam sesi uji coba MotoGP di Buriram. Berbagai masalah pada mesin, sasis, dan fairing membuatnya kesulitan dibandingkan rekan setimnya di Ducati Lenovo Marc Marquez. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bagnaia berencana menganalisis data dari Marquez yang menunjukkan perkembangan lebih baik selama sesi tes.
Setelah menguji berbagai komponen baru, Bagnaia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan sasis 2025 dan lebih memilih untuk fokus pada sasis versi 2024. Ducati sebelumnya memperkenalkan sasis 2025 dalam uji coba di Barcelona tahun lalu, dan saat itu Bagnaia memberikan respon positif. Namun dalam pengujian terbaru di Malaysia dan Buriram, ia mengalami kendala yang membuatnya sementara waktu meninggalkan sasis baru tersebut. Meskipun memutuskan untuk tetap menggunakan sasis 2024, Bagnaia tetap mempertahankan penggunaan fairing 2025 meskipun belum sepenuhnya yakin dengan kinerjanya. Menurutnya, pengujian di Buriram cukup penting, karena karakteristik lintasan dengan tingkat cengkraman yang rendah dapat memberikan data yang lebih akurat terkait performa motor. Bagnaia mengungkapkan bahwa evaluasi lebih lanjut terhadap fairing 2025 akan dilakukan dalam sesi uji coba berikutnya. Ia menyadari pentingnya memilih fairing yang tepat karena regulasi hanya mengizinkan satu perubahan fairing dalam satu musim. Dalam sesi pertama di Buriram, hanya Bagnaia yang mencoba fairing baru tersebut. Tetapi berbagai masalah lain yang muncul membuatnya sulit memberikan umpan balik yang jelas kepada tim teknis Ducati. Bagnaia menegaskan bahwa tes pada hari berikutnya akan menjadi momen krusial untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik. Ia juga menargetkan untuk melakukan simulasi balapan guna mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai performa motor. Dengan persiapan yang lebih matang, ia berharap dapat menemukan solusi terbaik menjelang musim MotoGP yang akan datang. Jack Miller menunjukkan adaptasi yang baik dengan Yamaha di hari pertama uji coba pramusim MotoGP di Buriram. Pembalap yang sebelumnya membela Honda, Ducati, dan KTM ini berhasil masuk ke dalam 10 besar, memberikan sinyal positif bagi Yamaha yang tengah mempersiapkan diri untuk musim 2025. Miller mengungkapkan bahwa salah satu keunggulan Yamaha dibandingkan KTM adalah kestabilan bagian depan motor yang membuatnya lebih percaya diri saat melipas tikungan. Menurutnya, hal ini adalah perbaikan besar dibandingkan dengan pengalaman beberapa tahun terakhir. Selain itu, Miller merasa bahwa motornya memiliki akselerasi luar biasa dari garis start yang ia sebut sebagai rocket ship. Meskipun masih ada masalah dengan cengkraman ban belakang, terutama di lintasan dengan tingkat grip rendah seperti Sepang, ia merasa lebih nyaman dengan performa motornya di Buriram. Pramac Racing, tim yang menaungi Miller dan Miguel Oliveira, telah beralih dari Ducati ke Yamaha. Dan sejauh ini Miller optimis dengan performa motor barunya. Ia menegaskan bahwa Yamaha masih memiliki potensi besar untuk bersaing, meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami kesulitan di berbagai sirkuit. Dengan hasil yang menjanjikan dalam uji coba, Miller yakin Yamaha dapat membangun momentum positif menjelang musim MotoGP 2025.